Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna sahlan idza syi'ta. Allahumma faqihna fi dinik wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amal waj'al ma naqum bihi khalisan liwajhikal karim. Amma ba'd, ini pertemuan yang keempat terhadap syarah terhadap kitab Ikhtisar Ulumil Hadis karya Al-Hafidz Abul Fida Ismail bin Umar ibn Katsir rahimahullahu ta'ala. Masih dalam ta'rif al-hadits sahih yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Shalah rahimahullah. Kata Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala, qala ammal hadits sahihu fa huwa al-haditsul musnadul ladzi yattasilu isnaduhu binaqlil adli ad-dhabiti anil adli ad-dhabiti ila muntahahu wa la yakunu syadzan wa la mu'allala. Baik, ini sudah kita jelaskan kemarin berkenaan dengan masalah kalimat al-musnad, bahwa ini kita katakan tidak perlu, tidak dibutuhkan, dan ini yang dilakukan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir. Nanti disebutkan beliau hilangkan kata al-musnad. Kemudian makna ittisalus sanad juga sudah kita terangkan. Kemudian syurut al-adalah, ada 5 persyaratan adalah sudah kita terangkan, disertai penjelasan yang mana dari 5 al-adalah ini yang dipersyaratkan baik pada tahammul maupun pada al-ada. Baik. Selanjutnya qala rahimahullahu taala binaqlil adli ad-dhabit. Ya. Ad-dhabit sudah kita terangkan bahwa yang dimaksud dengan ad-dhabit di sini adalah apa? Kamalud dhabat atau tamud dhabat. Ya, dhabat yang sempurna. Dhabat yang kamil. Dhabat yang kamil, yang sempurna. Baik. Karena itulah alif lam pada kata ad-dhabit di sini adalah alif lam lil kamaliyah. Ya, alif lam lil kamaliyah yang menunjukkan sempurna. Dan yang dimaksud dengan dhabat yang tam adalah rawi yang hadis-hadis yang keliru di dalamnya itu jauh lebih sedikit persentasinya dibandingkan apa? Hadis-hadis yang dia benar padanya. Ya. Baik, kemudian di sini ada penjelasan berkenaan dengan ad-dhabit. Kata para ulama, ad-dhabtu dhabtan. Ya, kata Yahya bin Ma'in rahimahullahu taala, ad-dhabtu dhabtan. Dhabit itu ada 2 bentuk, ada 2 jenis. Ada dhabtul kitab atau dhabtus sadar, dan yang kedua dhabtul kitab. Ada dhabtus sadar dan ada dhabtul kitab. Dhabtus sadar yakni hafalan. Dhabtul kitab yakni seorang memiliki kitab hadis yang dia jaga dengan baik. Nah, apa dhabat sadar dan dhabat kitab? Kata para ulama, dhabtul kitab atau dhabtus sadar adalah ayyasbuta ma sami'ahu bihaitsu yatamakkanu min istihdarihi mata syaa. Ya, bihaitsu yatamakkanu min istihdarihi mata syaa. Jadi dhabat as-sadar adalah seorang perawi yasbuta ma sami'ahu, yakni sabit, dia hafal baik ya apa yang dia dengarkan, ya hadis-hadis yang dia dengarkan dia hafal dengan baik, dia mutkin dalam hafalan hadisnya. Bagaimana bentuk mutkinnya? Kata beliau, bihaitsu yatamakkanu min istihdarihi mata syaa. Ya. Di mana subutnya hadis tersebut dalam dadanya, ya. Dalam bentuk ya, min haitsu, tatkala dia diminta untuk mendatangkan hadis tersebut, maka dia akan mendatangkannya kapan dia mau. Maksudnya tidak perlu mengingat-ingat, tidak perlu meroja, tidak perlu diingat-ingat kembali. Pokoknya kapan dia mengeluarkan, dia keluarkan. Yani seakan-akan dia menghafal hadis tersebut, semua hadis-hadisnya seakan-akan seperti surah Al-Fatihah. Ini kapan dia mau baca, dia baca tanpa perlu berpikir. Panjang mengingat-ingat kembali. Itu namanya dhabtus sadar. Adapun dhabtul kitab, dhabtul kitab kata para ulama definisinya adalah siyanatuhu ladaihi. Ya, mundu sami'ahu. Dia mendengar atau dia menjaga buku tersebut sejak dia mendengar. Ya.
Kita sudah sebutkan bahwa di antara bentuk tahammul yang sahih ada namanya al-ard. Al-ard itu adalah seorang murid membaca dari gurunya. Seorang murid membaca, gurunya mendengar. Nah, bentuknya biasanya adalah seorang murid datang dengan membawa hadis-hadis gurunya. Ya, dengan membawa hadis-hadis gurunya. Imma dia dia misalnya gurunya selesai mengimla hadis-hadisnya, dia tulis semuanya. Kemudian dia bacakan lagi kembali kepada gurunya untuk mengecek kebenaran hadis-hadisnya. Ataukah ya seperti yang dilakukan oleh Imam Syafi'i rahimahullahu taala, sebelum datang kepada Imam Malik di Madinah, beliau sudah hafal Muwatta Imam Malik di Mekah. Ya, beliau sudah hafal Muwatta Imam Malik di Mekah. Kemudian beliau datang kepada Imam Malik, tinggal membacakan hadis-hadisnya. Ya, tinggal membacakan hadis-hadisnya. Jelas sampai sini. Demikian pula Yahya bin Yahya Al-Laitsi, periwayat Al-Muwatta, ya, juga sama. Sebelum meriwayatkan dari Imam Malik kitab Al-Muwatta, beliau sudah meriwayatkan terlebih dahulu dari gurunya. Nah, maka datanglah ke ulama tersebut, alim tersebut, dengan membawa hadis-hadis gurunya yang dia sudah hafal. Ya, kemudian dia bacakan. Apakah dari hafalan dia atau biasanya kadang dari nuskhoh yang dia salin, dia pinjam. Ya, sebagaimana Imam Bukhari rahimahullah, karena beliau waktu kecil seorang yatim piatu dan tidak punya banyak harta, maka ketika beliau masih di Mekah, beliau pinjam Muwatta Imam Malik. Siapa yang punya Muwatta, beliau pinjam dari sebagian temannya, kemudian beliau salin. Beliau salin Muwatta Imam Malik. Nah, datang kepada gurunya, kepada Imam Malik, tinggal dibaca. Beliau membaca hadis tersebut. Nah ini namanya kitab. Jadi dia sudah punya hadis-hadisnya dalam kitabnya. Apakah hadis tertentu, hadis gurunya tertentu, di mana setiap guru beda bukunya, maksudnya dia sendirikan hadis-hadisnya, ini dari guru ini bukunya, hadis-hadisnya guru ini, atau mungkin dia gabung, ya. Intinya adalah dia menjaga buku tersebut sejak dari dia mendengar isi buku tersebut. Apakah guru yang membaca atau dianya yang membaca? Ya, sian atau huladaihi, dia jaga baik-baik. Nah, mundu sami'ahu, sejak dia pertama kali mendengarkannya, ya, wa sahahahu ila ayyu'addiya min, dan dia mentashih kitabnya. Mentashih artinya tadi mengecek ulang apakah dicek dengan gurunya, apakah dia baca kepada gurunya, atau kalau gurunya tidak punya waktu, dia bilang, nih, kata gurunya, ini nuskho saya, ini nuskho hadis saya dari guru-guru saya, nih kamu salin ulang atau kamu cocokkan dengan apa yang kamu tulis selama ini. Atau kalau tidak, dia datang ke temannya yang sikoh, murid senior gurunya yang sikoh, terkenal memang sikoh, dia bilang, saya mau cocokkan hadis saya dengan hadis kamu. Kalau ada perbedaan, maka buku dia yang benar, saya yang benarkan akan saya benarkan punya saya. Nah, itu namanya tashih, mentashih riwayat, mentashih kitab. Ya, wasahahu ila ayyu'addiya minhu, sampai dia menyampaikan nanti kepada muridnya. Ya, maka ini namanya doktor kitab. Ya, dia mungkin hafalnya tidak terlalu kuat, karena dia tidak terlalu kuat hafalannya, dia tahu diri. Maka dia pun menulis semua hadis-hadisnya di dalam bukunya supaya terjaga. Dan sejak dia selesai menulis buku hadis-hadis tersebut, atau bahkan dalam proses dia menulis hadis tersebut, dia simpan, dia jaga baik-baik. Tidak sembarangan dipinjamkan, ya, tidak sembarangan dipinjamkan, tidak dibiarkan terbuka begitu saja. Karena itulah ada adab-adab, ya, dalam kitabatul hadis. Ada adab-adab dalam kitabatul hadis. Jelas sampai sini, ya? Baik. Kemudian kata beliau rahimahullah, ini dobat. Jadi para ulama terdahulu ada 3 jenis berdasarkan dobat ini. Ada yang hanya mengandalkan dobtul as-sadar. yakni seumur dia belajar sampai dia meninggal, dia tidak pernah menulis hadisnya. Yang terkenal semisal ini misalnya Waqi' Ibnul Jarrah rahimahullahu taala. Waqi' Ibnul Jarrah dikatakan, ma katabtu as-sauda 'alal bayda. Saya tidak pernah menulis hitam di atas putih. Ada juga yang menyebutkan seperti Amir Asy-Sya'bi, Amir bin Syarahil Asy-Sya'bi. Juga disebutkan termasuk ulama yang mengandalkan hafalan, tidak pernah menulis. Nah, kemudian sebagian ulama ada yang mengandalkan tulisannya saja, ya, mengandalkan bukunya saja. Dia hanya punya dhabtul kitab tapi tidak punya dhabtus sadar. Ya. Dia hanya dhabtul kitab
tapi tidak punya dhabt sadar. Yani rawi ini kapan dia meriwayatkan pakai hafalannya, dhaif hadisnya, tapi kalau dia meriwayatkan dari bukunya, membaca dari bukunya, maka dia thiqah. Ya, karena apa? Karena dia hanya punya dhabtul kitab. Kemudian jumhur atau kebanyakan muhaddisin al-kibar, ya, al-muhaddisin al-kibar dalam hal ini menggabungkan keduanya. Mereka punya hifdz yang kuat dan mereka juga punya catatan riwayat hadis-hadis mereka. Misalnya apa ashab kutub tis'ah, ashab kutub at-tis'ah. Nah, Imam Ahmad, bahkan sebelumnya Imam Malik, ya. Nah, Imam Ahmad, dan bahkan sudah kita sebutkan sebelumnya sudah ada ulama yang menulis karya tulis atau hadis-hadis mereka. Ya, sampai sini Imam Ahmad, kemudian Ibnu Juraij, kemudian Abu Zur'a Ar-Razi, ya. Kemudian Abdullah ibn al-Mubarak. Ini semua punya kitab-kitab. Bahkan mereka menyusun karya tulis dalam masalah tertentu. Seperti Ibn al-Mubarak rahimahullah punya kitab Az-Zuhud. Ya, sebagaimana Abu Zur'a rahimahullahu taala. Nah, ashab kutubut tis'ah secara umum mereka semua tentunya memiliki hafalan yang kuat plus mereka dukung dengan catatan yang baik. Catatan yang baik. Maka hendaknya seorang thalibul ilm tidak keluar dari jalan mereka. Siapa yang menuntut ilmu dalam keadaan tidak memiliki hafalan yang baik plus catatannya tidak jelas, ini akan lepas ilmunya. Maka dia jaga baik-baik kitab yang semua fawaid yang dituliskan dari gurunya dia catat baik-baik. Dan itu termasuk bentuk ta'zim kepada ilmu. Ta'zim kepada ilmu yaitu dengan menjaga ilmu. Dengan menjaga tempatnya ilmu, ya, menjaga madonnatul ilm. Ya. Baik. Ini dua jenis al-dhabt. Kemudian para ulama mengikhtisar dua sifat ini, yakni kalau ada seorang rawi punya sifat adalahnya bagus, ya. Nah, kalau ada seorang perawi punya adalah yang baik, kemudian dhabt yang tam yang sempurna, maka mereka mengatakan fulan thiqah. Maka thiqah ini adalah ringkasan dari al-adalah dan dhabt yang tam. Summa qala rahimahullahu taala anil adli dhabit ila muntahahu. Yani persyaratan rawi thiqah ini dimulai dari awal sanad sampai ke akhir sanad. Kapan di tengah-tengahnya ada atau di antaranya ada rawi yang dhaif, walaupun semuanya thiqah, maka itu hadis dhaif. Kapan di salah satu rawi ada rawi yang hasan atau saduq, walaupun yang lainnya thiqatun sabat amirul mukminin fil hadis, di setiap tabaqat kecuali satu ada rawi yang saduq, maka ini adalah hadis hasan. Ini adalah hadis yang hasan, ya, karena yang jadi patokan adalah yang terendah derajatnya. Wala yakunu syadzan wala muallala, dan syarat hadis sahih yang keempat dan yang kelima tidak boleh syadz dan tidak boleh muallal. Sayati insyaallah taala tafsil syadz dan muallal di sini. Cuman yang butuh ditambih di sini adalah bahwa ataf muallal kepada syadz ini mimbab atfil am alal khas. Mimbab atfil am alal khas. Kenapa? Karena di antara bentuk muallal adalah syadz. Ini dia bukan jenis tersendiri muallal ini. Jadi muallal tidak ada hadis yang satu jenis hadis tersendiri namanya muallal. Jelas ya? Muallal ini adalah penamaan umum untuk semua hadis-hadis yang zahirnya sahih tapi sebenarnya bermasalah, yakni dhaif. Apapun penyebabnya, imma pada sanadnya, imma pada matannya, imma karena waham dari perawi. Waham ini macam-macam. Karena itulah muallal macam-macam bentuknya. Ada hadis syadz, ada ziyadatus thiqah, ada al-mazid fi muttasil asanid, ada al-muttarib, ada al-musahhaf wal muharraf, ya, ada juga al-mudraj, ada juga al-maqlub. Ini semua anwa al-ilal, anwa al-muallal. Jelas sampai sini? Dan maka di sini al-muallal ketika diatofkan kepada syadz, maka ini mimbab atfil am alal khas. Dan tentunya ya sebagaimana yang ma'ruf ladaikum bahwa di antara faidah atful am alal khas
Demikian pula atful khas 'alal 'am 'alal qauli sahih ya. Faedahnya adalah ihtimam bihadal khas ini. Adanya selayaknya seorang memberikan perhatian yang lebih pada yang khusus ini. Ya, maka ketika al-mu'allal diatofkan kepada syad, ini menunjukkan syad punya kedudukan tersendiri yang butuh diperhatikan lebih dalam. Ya, dikarenakan kasus syad ini adalah kasus yang bisa dikatakan banyak sekali terjadi. Ya, banyak sekali terjadi dan lebih sulit untuk dideteksi. Kenapa? Karena rawinya thiqah, tapi kemudian dia menyelisihi. Lebih sulit untuk dideteksi. Karena itulah itulah mungkin alasan mengapa syad disendirikan penyebutannya padahal sudah disebutkan mu'allal. Ya, kalaupun disebutkan misalnya wala yakunu mu'allalan, itu sudah yakfi sebenarnya, sudah cukup karena mencakup syad di dalamnya. Cuman karena syad punya butuh diberikan ihtimam tersendiri, ya, maka dikeluarkan, ditaksis dari keumuman mu'allal syad ini. Nah, wallahu taala alam bisawab. Kemudian dari 5 syarat sahih ini, 3 syarat yang pertama itu adalah syarat subutiyah. Syarat yang diharuskan ada di dalam sanad, di dalam hadis. Sementara 2 syarat yang terakhir adalah syarat salbiyah. Syarat yang disyaratkan tidak boleh ada. Syarat yang harus yang dipersyaratkan dinafikan dalam hadis sahih, yakni syad, asyudzud wal illatul qadihah. Baik, kita lihat. Summa kata Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu taala, summa akhadha yubayyinu fawaida quyudi. Kemudian Ibnu Shalah rahimahullahu taala mulai menyebutkan faidah dari quyud yang beliau sebutkan. Ya, ini quyud hadis sahih ya 5 tadi. Ya. 6 atau 6 kalau Ibnu Shalah, al-musnad, ittisalus sanad, al-adl, ad-dhabit, la yakunu syad wala mu'allal. Ada 6 quyud yang beliau sebutkan. Nah, kemudian Ibnu Shalah dalam kitabnya Ma'rifah Anwa' Ilmil Hadis, beliau kemudian menyebutkan fawaid. Fawaid yang dimaksud di sini adalah apa makna dari setiap quyud wa mahturiza biha, dan apa-apa yang keluar. Yani sebagaimana yang ma'ruf ya, dalam memberikan ta'rif harus jami' dengan mani. Ya, di mana ketika dalam ta'rif tersebut terdapat beberapa quyud, maka dijelaskan satu persatu. Quyud ini mencakup ini, itu jami. Kemudian kharaja bihi kadza wa kadza wa kadza, ini mani, mengeluarkan yang lain. Jami' wa mani. Wa mahturiza bihi minal mursal wal munqati wal mu'dhal wasyad wa ma fihi illatun qadihah. Ini ya semua dikeluarkan. Ini mani, sisi mani dari ta'rif tersebut. Wa ma fi rawihi nau'u jarh, demikian pula rawi yang padanya terdapat al-jarh. Baik. Dan saya pikir tidak perlu kita jabarkan di sini ya, tentunya karena saya insyaallah taala semua penyebutan lawan dari setiap anwa' hadis yang tidak memenuhi quyud hadis sahih, insyaallah saya kulluhu biidznillah taala. Nah, di sini kata siapa? Ibnu Katsir rahimahullahu taala, wa ma fihi illatun qadihah. Ya, hadis yang di dalamnya terdapat illah al-qadihah. Nah, maka ini kalimat Ibnu Katsir rahimahullahu taala wa ma fihi illatun qadihah ini menjelaskan kata mu'allalan yang tersebut dalam ta'rifnya Ibnu Shalah. Wala yakunu syadzan wala mu'allala. Apa yang dimaksud dengan mu'allala kata Ibnu Katsir di sini? Wa ma fihi illatun qadihah. Ya. Kenapa? Karena ma'ruf tentunya bahwa illat itu ada 2. Illat itu ada 2 jenis, ada illah qadihah dan ada illah ghairu qadihah. Ya. Secara umum penyebab illah secara umum adalah adanya ikhtilafur ruwat. Ya. Penyebab illat secara umum adalah adanya ikhtilafur ruwat. Karena itulah ya para ulama menyatakan kalau nggak salah Ali bin al-Madini rahimahullahu taala mengatakan bab idza lam yujma' turuquhu lam yatabayyan khat'uhu. Bab kalau tidak dikumpulkan semua jalan-jalan riwayatnya maka tidak akan nampak kesalahannya, yakni tidak akan nampak ikhtilafnya. Maka penyebab illat secara umum adalah adanya ikhtilaf dalam ruwat. Nah, ikhtilaf ini
terkadang dia merusak keabsahan matan, keabsahan hadis, dan kadang ikhtilaf ini terjadi tapi tidak berpengaruh, tidak merusak keabsahan matan. Maka kapan ikhtilaf atau illat ini, ya, kapan illat ini merusak keabsahan hadis, inilah yang dikatakan dengan muallal atau illatun qadihah. Dan kalau illatnya tidak merusak keabsahan hadis, maka ini tidak dikatakan sebagai illat inda istilahihim. Yani para ulama, terkhusus ulama mutaqaddimin, ketika mereka mengatakan fihi illah, ya, atau bahkan mungkin di kalangan mutaakhirin, ketika mereka mengatakan illah indal itlaq, maka yang mereka maksudkan adalah illatun qadihah. Dan mereka tidak pernah menamakan illat untuk illat yang ghairu qadihah. Ya. Untuk illat yang ghairu qadihah. Jelas sampai sini. Jadi para muhaddisin ketika mereka mengitlaqkan kata illah, maka yang mereka maksudkan dengannya adalah illah al-qadihah, bukan illah yang ghairu qadihah. Nah, masalan illah yang ghairu qadihah seperti yang biasa dikatakan oleh para ulama ahli ilal, ainama yadurul isnad yaduru ala thiqah. Ya. Kemanapun sanadnya berputar, maka dia berputar di atas thiqah. Misalnya terjadi khilaf, ya, terjadi khilaf. Apakah hadis tersebut dari jalan Malik an-Nafi an Ibnu Umar ataukah dari jalan Az-Zuhri an Salim an abihi Ibnu Umar? Ya. Ada ikhtilaf dalam sanad. Semuanya sepakat bahwa hadis ini dari musnad Ibnu Umar, yakni dari sahabat Ibnu Umar. Cuman di bawahnya terjadi khilaf. Sebagian meriwayatkan dari jalan Malik an-Nafi an Ibnu Umar, sebagian meriwayatkan dari jalan Az-Zuhri an Salim dari Ibnu Umar. Yang mana yang benar? Ini ada khilaf, maka ini namanya illat. Sekedar adanya khilaf, ikhtilaf di dalamnya, maka ini sudah dinamakan illat. Yakni enda al-asal, ya, al-asal illat. Namun apakah illatnya qadihah atau tidak? Kita katakan yang manapun dari dua jalan ini yang benar tidak ada masalah. Malik an-Nafi an Ibnu Umar, Malik an-Nafi an Ibnu Umar ini silsilatul dzahab, kemudian Az-Zuhri an Salim an abihi Ibnu Umar, Az-Zuhri an Salim an Ibnu Umar, ini apa? Juga sahih. Ya, termasuk ashahul asanid. Termasuk ashahul asanid sebagaimana akan datang nanti. Az-Zuhri an Salim an abihi yani Ibnu Umar. Ashahul asanid inda Ahmad. Malik Nafi Ibnu Umar ashahul asanid inda Al-Bukhari. Nah, maka yang manapun dari dua ini tidak merusak kesahihan hadis. Maka yang seperti ini tidak dikatakan, tidak diitlakkan padanya penamaan illat. Ya, kenapa? Karena ghairu qadihah. Ghairu qadihah. Jelas sampai sini? Atau ada sahabat atau ada hadis dari Ibnu Umar, satunya meriwayatkan dari masalan Abdullah ibn Dinar masalan dari Ibnu Umar, satunya Amr bin Dinar dari siapa? Ibnu Umar masalan. Iya. Taib, saya lupa sanadnya. Yang jelas seperti tadi misalnya, ya. Jadi aina ma yaduru ala thiqah. Atau ada ikhtilaf di dalam sanadnya tapi tidak bermasalah. Misalnya para ulama atau ada dalam riwayat hadis tentang jual beli di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam membeli ontanya Jabir ibn Abdullah dalam perjalanan pulang dari safar itu. Terjadi ikhtilaf dalam riwayatnya berapa harga ontanya. Satu mengatakan sekian, satu mengatakan sekian, satu mengatakan sekian. Terjadi ikhtilaf. Tapi ikhtilaf dalam harga ontanya Jabir ibn Abdullah ini illat tapi ghairu qadihah. Kenapa? Ya tidak berpengaruh. Berapapun harganya kan tidak memberikan dampak hukum yang berarti. Ya. Paling cuma dalam masalah kisah. Ini harganya sekian, sekian. Tapi dari sisi hukum, ya tidak memberikan perubahan hukum sama sekali. Baik. Maka di sini kalimat Ibnu Katsir rahimahullah ma fihi illatun qadihah menafsirkan kalamnya Ibnu Shalah wala muallala. Baik, summa qala Ibnu Shalah rahimahullahu taala. Fa hadha huwa al-hadits alladhi yuhkamu lahu bi sihhati bila khilafin baina ahli al-hadits. Wa qad yakhtalifuna fi ba'd al-ahadits لاختلافهم في وجود هذه الأوصاف أو في اشتراط بعضها كما في المرسل. Baik. Kata Ibnu Shalah rahimahullah setelah menyebutkan ta'rifnya beserta fawaid dari quyut yang beliau sebutkan serta ihtirazatnya, kata beliau inilah hadis, yakni demikianlah kriteria hadis yang dihukumi sahih tanpa ada perbedaan di kalangan ahlul hadis. Nah,
beginilah atau inilah kriteria hadis sahih. Fahadha huwal hadis alladhi yuhkamu lahu bisihah. Yani inilah yani hadis-hadis seperti inilah yani yang menghimpun 5 quyud atau kalau beliau menyebutkan 6 quyud plus musnad, ya. Nah, inilah hadis yang memiliki quyud seperti ini yang dihukumi sahih tanpa ada perbedaan di kalangan ahlul ilm. Nah, di sini ada i'tirad terhadap kalamnya atau kutipan ijma dari Ibnu Shalah, ya, atau kutipan ittifaq dari Ibnu Shalah. Dikatakan bahwa hadis-hadis yang memenuhi kriteria ini, ya, ini adalah hadis yang sahih bila khilafin baina ahlil hadis. Tidak ada perbedaan di antara ahlul hadis. Baik. Di antara kritikan yang dilontarkan kepada siapa namanya Ibnu Shalah dalam hal ini, ya, bahwa sebagian muhaddisin ini kan dikatakan bila khilafin baina ahlil hadis, kan begitu. Berarti setidaknya ini ittifaq di kalangan ahlul hadis. Masalahnya sebagian ahlul hadis, bahkan kibar muhaddisin seperti Imam Malik rahimahullah, ya, termasuk dalamnya Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, ya, rahimahumullahu taala, bahkan sebagian menisbatkan itu sebagai pendapat jumhur, sebagian yang seperti As-Sakhawi rahimahullahu taala, ya, menisbatkan pendapat Asy-Syafi'i dalam menerima hadis mursal dengan syurutnya dinisbatkan kepada jumhur, wallahu a'lam bishawab. Ya, sebagian ahli hadis menganggap bahwa mursal itu sahih, termasuk sahih. Maka mereka tidak sepakat sepenuhnya dalam ittisalus sanad. Oke lah, secara umum semua ittisalus sanad kita persyaratkan. Tapi pada satu kasus seperti mursal, mereka tidak sepakat. Bahkan mereka menerima. Jelas sampai sini? Mereka menerima. Nah, demikian pula sebagian menerima atau tidak mempersyaratkan ternafikannya illat dalam hadis. Ya, mereka tidak mempersyaratkan ternafikannya illat dalam hadis, dan ini mazhab dari usuliyin wal fuqaha. Nah, maka bagaimana bisa di sini Ibnu Shalah kemudian mengatakan bila khilafin baina ahlil hadis? Nah, maka disebutkan jawaban, ya, pembelaan dari Al-Hafidz Al-Iraqi rahimahullahu taala dalam At-Taqyid, ya. Kata Al-Iraqi rahimahullahu taala, maka kutipan ittifaq yang beliau sebutkan di sini, yang disebutkan di sini oleh Ibnu Shalah, ini tidak bertentangan dengan adanya kenyataan bahwa ada sebagian yang menerima hadis mursal dan ada sebagian yang tidak mempersyaratkan menafikan illat dalam hadis sahih. Kenapa? Karena Ibnu Shalah di sini sudah menyebutkan bila khilafin baina ahlihi, yakni baina ahlil hadis, ya. Maka beliau tidak memandang ittifaq ataupun ikhtilaf ataupun khilaf dari ulama selain ahli hadis seperti al-fuqaha wal usuliyin yang mana mereka tidak mempersyaratkan illat. Maka pada dasarnya mereka enggak masuk dalam dalam ikhtilaf, dalam khilaf ini. Jelas? Kata beliau bila khilafin baina ahlil hadis, ya, tanpa ada khilaf di kalangan ahlul hadis. Yani ada dari kalangan fuqaha wal usuliyin yang mana mereka tidak mempersyaratkan dinafikannya illat, ya. Tapi ya Ibnu Shalah mengatakan baina ahli, tidak menyinggung ahli dari fan atau disiplin ilmu yang lain. Baik, ini jawaban yang pertama, ya. Cuman untuk jawaban seperti ini, jawaban dari siapa? Al-Iraqi rahimahullahu taala, mungkin untuk penafian syadz dan illat, ya, mungkin ini masih bisa masuk. Tapi masalahnya al-mursal, yang menerima mursal ini bukan fuqaha wal usuliyin, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, walaupun dengan syurut tentunya, dengan syurut sebagaimana yang akan datang. Mereka bukan fuqaha wal usuliyin. Imam Malik bahkan muhaddisin, beliau menerima hadits mursal. Maka bagaimana bisa dikatakan bahwa, atau bagaimana cara menjawabnya? Karena jawaban Al-Iraqi tadi hanya cocok diterapkan untuk masalah, ya, dinafikannya syarat mursal oleh al-fuqaha wal usuliyin. Kita katakan ini khusus untuk muhaddisin. Ya, kita tidak berbicara mengenai ulama fan yang lain, ya, fan, ya, disiplin ilmu yang lain.
Baik. Di antara jawaban yang bagus dalam hal ini disebutkan oleh Syekh Abdul Karim Al-Khudair hafizahullah taala dalam syarah beliau, bahwa kutipan ittifaq yang disebutkan di sini oleh Ibnu Salah rahimahullahu taala itu beliau hanya menyebutkan ittifaq fil a'la, ya, wala yadhkuru al-ittifaq fil adna, ya, fil adna. Ya. Maksudnya begini. Jadi yang beliau sebutkan di sini oleh Ibnu Salah, yakni hadis kapan memenuhi 5 kriteria itu, maka dia sahih menurut ittifaq. Menurut apa? Ittifaq. Kapan ittifaq ini berlaku? Kapan ijma ini berlaku? Kalau kelima syaratnya ini terpenuhi. Ini namanya apa? Al-ijma' alal a'la. Yani ijma ini nanti terwujud di standar yang paling tinggi, yakni kalau memenuhi 5-5-nya. Ini yang dimaksudkan di sini oleh Ibnu Salah rahimahullahu taala. Yakni begini, mau fuqaha, mau usuliyin, mau semacam ulama yang menerima hadits mursal, terserah. Tapi kapan mereka semua mendapati hadis yang memenuhi 5 syarat ini, mereka pasti mensahihkan, ya atau tidak? Mereka pasti mensahihkan. Artinya begini, kayak usuliyin wal fuqaha. Ada illat saja, ada illat yang qadhihah saja, mereka tetap sahihkan. Jelas sampai sini? Mereka tetap sahihkan. Apalagi kalau tidak ada illat, lebih mereka sahihkan. Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, mursal saja, tentunya Syafi'i ada tafsir, mursal saja mereka terima. Apalagi kalau tidak mursal, lebih mereka terima. Maka ini yang dimaksud di sini oleh Ibnu Salah rahimahullahu taala, bahwa ijma yang beliau maksudkan di sini al-ijma fil a'la, bukan fil adna. Yakni ijma ini hanya terwujud kalau, ya, hadis tersebut memiliki kriteria yang tertinggi, yakni mengumpulkan kelima syarat ini. Maka bukan yang dimaksud oleh Ibnu Salah rahimahullahu taala kalau ada hadis cuma memenuhi 4 kriteria, kriteria yang kelima tidak terpenuhi, misalnya adamul mu'allal tadi atau adamus syudzud, ya, adamus syudzud. Nah, 4 terpenuhi, yang 1 tidak. Kemudian mereka sepakat mengatakan ini sahih. Ibnu Salah bukan memaksudkan itu. Karena itu namanya al-ijma' alal adna, yakni sepakat pada hadis-hadis dengan kriteria yang terendah. Kriteria yang terendah. Tidak demikian. Jelas sampai sini? Jadi Ibnu Salah tidak mengatakan bahwa kapan 4 dari syarat ini, 4 dari 5 syarat hadis sahih terpenuhi, maka semua ulama ahli hadis sepakat. Bukan itu yang beliau maksudkan. Atau kalau ada 3 syarat hadis sahih terpenuhi, maka itu hadis sahih menurut ahlul hadis. Bukan itu yang beliau maksudkan. Jelas? Tapi yang beliau maksudkan berupa ijma' di sini adalah kalau 5-5-nya terpenuhi. Makanya kata beliau, fahadha huwal hadis. Hadza. Ini yakni hadis apa? Hadza di sini kembali ke mana? Kepada syurut, ya, ta'rif yang beliau sebutkan sebelumnya. Yakni ta'rif yang menghimpun padanya 5 syurut. Jelas sampai sini? Atau 6 kalau kita tambahkan musnad. Tapi ini, ya, kita 5, ya. 6. Maka hadza di sini isyarat kepada ta'rif yang di dalam ta'rif tersebut terkandung 5 quyud, 5 persyaratan hadis sahih. Maka seakan-akan beliau mengatakan, maka inilah hadis, yakni hadis yang memenuhi definisi yang tersebut di sebelumnya, hadis yang memenuhi 5-5-nya, bukan 4, bukan 3, 5-5-nya harus terpenuhi, ya. Hadis seperti inilah yang dihukumi sebagai hadis sahih bila khilafin bain ahli hadis, tanpa ada khilaf di kalangan ahli hadis. Dan ini sahih kalau seperti ini. Jelas sampai sini? Ini sahih kalau seperti ini. Kalau memang taujih itu yang dimaksudkan oleh Ibnu Salah rahimahullahu taala, maka tidak ada masalah dengan kutipan ijma' beliau di sini. Ini sepenuhnya benar. Karena ketika suatu hadis terpenuhi padanya 5 syarat hadis sahih, maka baik fuqaha, al-usulin, walaupun siapa yang menerima mursal, mereka pasti juga mensahihkan. Orang tidak terpenuhi saja mereka sahihkan, apalagi terpenuhi 5-5-nya. Pasti mereka sepakat menerima seluruhnya. Jelas? Nah, ini maksud dari kalam Ibnu Salah rahimahullahu taala bila khilafin baina ahli hadis. Baik. Masalah berikutnya. Kalau ada yang bertanya, oke lah, sekarang mereka sepakat. Kalau memang Anda mengatakan bahwa muhaddisin sepakat dengan 5 syarat sahih tersebut, lantas kenapa di lapangan terjadi perbedaan dalam tasghih dan tadhif? Ya.
Sebagian mengatakan ini hadis sahih, sebagian mengatakan ini hadis dhaif. Lah kalau memang syurutnya disepakati, kenapa bisa terjadi di lapangan dalam tatbiknya? Bila sampai sini? Nah, ini yang dijawab kemudian oleh Ibnu Salah rahimahullahu taala. Kata beliau, "Wa qad yakhtalifuna fi ba'dil ahadits." Yani walaupun mereka sepakat dalam persyaratannya, ya. Walaupun mereka sepakat dalam persyaratannya, tapi mereka terkadang berbeda pendapat dalam beberapa hadis. Yani dalam tatbik di lapangan terjadi perbedaan. Ya. Mengapa terjadi perbedaan? Disebutkan li, yani illatnya. Ya. Liikhtilafihim fi wujudi hadhil awsaf. Karena perbedaan mereka dalam Perbedaan mereka dalam ada tidaknya sifat-sifat ini. Masalan sifat al-adalah. Mereka sepakat al-adalah itu syarat bagi perawi. Ya, dengan tafsilnya antara tahammul dan ada. Mereka sepakat secara umum. Namun ketika sampai kepada seorang perawi, kemudian mereka khilaf. Satunya mengatakan fulan dhaif, satunya mengatakan si fulan thiqah, satunya mengatakan saya tidak kenal ini orang, ini majhul misalnya. La arifu, dikatakan seperti itu. Jelas sampai sini? Nah, tiga orang ini yang berbeda pandangannya, satu mengatakan dhaif, satu mengatakan thiqah, satunya mengatakan majhul. Tiga orang ini sepakat bahwa syarat hadis sahih adalah al-adalah, adalah turwat. Namun dalam tatbik adalah kepada seorang tertentu, nah inilah yang mereka kemudian khilaf. Ada atau apakah si fulan ini adil atau tidak? Jelas? Demikian pula pada masalah dhabat. Ya, dhabat mereka sepakat bahwa syarat hadis sahih adalah tamamul dhabat. Cuman pada rawi tertentu ketika mereka masuk dalam tatbik di lapangan, apakah rawi ini terpenuhi padanya syarat tamamul dhabat atau tidak? Nah, inilah yang menyebabkan kemudian mereka berbeda pandangan. Ya. Dan tentunya di setiap jenis-jenis hadis yang disebutkan bisa jadi muncul khilaf karena pandangan-pandangan seperti ini. Misalnya satunya mengatakan ini hadisnya munqati, kemudian satunya mengatakan sebenarnya oke, di sanad ini munqati, tapi ini datang dalam riwayat lain sudah disebutkan perantaranya dan perantaranya thiqah. Kalau begitu enggak ada masalah. Ini kan dibangun di atas pengetahuan terhadap jumlah riwayat yang dia tahu. Ya, maka ini juga bisa menjadi sebab adanya khilaf, yakni satunya mengetahui apa yang tidak diketahui oleh yang lain dalam hal ada tidaknya suatu riwayat. Kemudian kata beliau rahimahullahu taala, au fi ishtirati ba'dihha kama fil mursal. Atau bisa juga lahir khilaf ya dalam persyaratan salah satu dari syarat-syarat tersebut sebagaimana dalam hadis mursal. Ini saya insyaallah tafsil khilaf di kalangan ahlul ilm berkenaan dengan hadis mursal, apakah makbul atau mardud. Taib, ini selesai kalam dari Ibnu Salah rahimahullahu taala. Bagaimana komentar Ibnu Katsir terhadap kalam Ibnu Salah? Qultu, kata Al-Hafidz Ibnu Katsir, fahasilu haddis sahihi annahu al-muttasilu sanaduhu binaqlil adli dhabiti am mislihi hatta yantahiya ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam au ila muntahahu min sahabiyyin au man dunahu wala yakunu syadzan wala marduda wala muallalan bi'illatin qadihah. Kata beliau rahimahullahu taala, kata Ibnu Katsir, maka kesimpulan definisi sahih adalah hadis yang bersambung sanadnya, yang diriwayatkan oleh perawi yang adil lagi dhabit, yakni tamamud dhabt ya tamud dhabt ya, yang sempurna dhabitnya, an mislihi, dari orang yang semisal dengannya. Nah, ini kalimat an mislihi kalau mau ditadqiq sebenarnya didetailkan lagi, ya sebagian ya bisa ada wajhatun nazar di situ. Artinya ada fihi nazar ya. Nah, kenapa? Karena kata al-misal di kalangan muhaddisin ya, itu diitlaqkan untuk serupa, persis sama. Ya. Kalau sama tapi tidak serupa, biasa mereka menggunakan kata nahmuhu, yang mirip dengannya. Ya. Kalimat an mislihi di sini, an mislihi ya, bisa saja mengesankan bahwa kalau di sini sikoh, di atasnya sikoh. Ya. Kapan di sini sikoh, di atasnya sikotun sikoh, di atasnya misalnya imam, ya sikotun imam atau sikotun mutkin, ini berarti kan tidak mislu. Ya, semua sikoh tapi tidak mislu, tapi melainkan nahmu. Di sini sikoh, di sini sikotun sabat, di sini sikotun sikoh, ini kan tidak mislu semuanya. Tapi nahmu,
Ya, tapi ala kulli hal saya kira maksud kata mislu di sini ma'ruf ya. Misluhu yakni binaqlil adli dhabit anil adli dhabit. Begitu ya. 6. Hatta yantahiya ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam au ila muntahahu min sahabin au man dunahu. Nah, ini kalimat Ibnu Katsir rahimahullahu taala au ila muntahahu min sahabin au man dunahu. Ya, ini isyarat akan sanggahan beliau kepada kalimat Ibnu Shalah Al-Musnad. Karena kita sudah sebutkan Al-Musnad ya, yang di kalangan ahlul ilm ada 3 pendapat ya. Ada 3 pendapat dan kebanyakan ahlul ilm menyatakan bahwa Al-Musnad itu dipersyaratkan padanya harus marfu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itulah kalimat Ibnu Katsir au ila muntahahu dari sahabat atau sampai ke ujungnya, yakni ujung sahabat berupa sahabat atau selainnya, ini isyarat bahwa kalimat Al-Musnad tidak dibutuhkan. Kalimat Al-Musnad tidak dibutuhkan. Baik, karena itulah beliau tidak menyebutkan di sini. Wala yakunu syadzan wala marduda. Tidak boleh syadz, tidak boleh mardud. Wala mu'allalan bi illatin qadihah, dan tidak boleh mu'allal dengan illat yang qadihah. Ini ya sudah dijelaskan. Sampai sini titik definisi hadis sahih yang menghimpun seluruhnya. Summa qala Ibnu Katsir rahimahullahu taala wa qad yakunu masyhuran aw ghariba. Kemudian hadis sahih itu bisa jadi hadisnya masyhur, bahkan bisa jadi hadisnya gharib. Taib, di sini satu masalah yang disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullahu taala, dan ini diisyaratkan oleh Ibnu Hajar rahimahullah dalam Nukhbatul Fikr ketika beliau menyebutkan hadis aziz ya, wasalisul warabi wasalisul aziz wa laysa syartan lis sahih khilafan liman za'amah. Ya, jenis hadis yang ketiga kata Ibnu Hajar dalam di awal Nukhbah, hadis yang ketiga adalah aziz, dan hadis aziz bukan persyaratan hadis sahih. Ya, menurut pendapat yang ashah. Nah, maka kalimat Ibnu Katsir di sini wala yakunu wa qad yakunu masyhuran aw ghariba. Terkadang hadis sahih itu bisa masyhur. Masyhur yang beliau maksud di sini tentunya masyhur istilahi, bukan masyhur ghairul istilahi. Masyhur yang beliau maksudkan di sini adalah masyhur al-istilahi. Yani kadang hadis masyhur itu punya 3 sanad atau lebih. Ya. Punya 3 sanad atau lebih, atau punya 4 sanad atau lebih. Nah, au ghariban, atau bisa juga hadis sahih itu cuma punya 1 hadis, gharib. Maka bukan persyaratan hadis sahih harus memiliki minimal 2 sanad, yakni hadis aziz, bukan persyaratan. Nah, dan pendapat yang mengatakan bahwa hadis sahih itu harus aziz, harus minimal punya 2 jalan, ini dinisbatkan kepada Al-Hakim rahimahullahu taala karena ada kalam beliau yang mengesankan hal tersebut, walaupun kemudian disanggah oleh ahlul ilm, yakni ditaujih kalamnya bahwa bukan itu yang dimaksud oleh Al-Hakim rahimahullahu taala. Ala kulli hal, ini ada dinisbatkan kalam ini kepada Al-Hakim oleh sebagian ahlul ilm. Kemudian di antara ulama yang disebutkan berpandangan dengan pandangan seperti ini, yakni yang mempersyaratkan hadis sahih harus minimal aziz, ya, adalah Al-Baihaqi rahimahullahu taala, ya, atau bukan Al-Baihaqi, Al-Juwaini rahimahullahu taala, di mana beliau mengutip dari sebagian ashabul hadis. Ya, Al-Juwaini rahimahullah mengutip pendapat dari sebagian ashabul hadis, ya, dalam persyaratan diterimanya khabar. Disebutkan di situ ayyaru ya adlani an adlain hatta yattasila masna bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Harus diriwayatkan oleh 2 orang, dari 2 orang terus bersambung 2 sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jelas sampai sini? Nah, ini Al-Juwaini rahimahullah menisbatkan pendapat ini kepada sebagian ashabul hadis, tapi Al-Baihaqi kemudian mengomentari, ya, dalam risalah beliau kepada Al-Juwaini, ya, atau mengomentari kalam Al-Juwaini, dikatakan walam yadhkur qailahu. Al-Juwaini tidak menyebutkan siapa yang mengucapkannya. Seakan-akan Al-Baihaqi rahimahullahu taala mengingkari penisbatan Al-Juwaini kepada sebagian ashabul hadis. Ya, karena beliau tidak mengetahui siapa yang mengucapkannya, dan Al-Juwaini juga tidak menyebutkan siapa-siapa namanya.
Jelas sampai sini? Baik. Dan tentunya sanggahan yang paling tepat dalam hal ini adalah amalan Imam Bukhari rahimahullah dalam Sahih Al-Bukhari, di mana beliau rahimahullahu taala membuka Sahih Bukhari hadis pertama dan hadis terakhir dengan hadis gharib, bahkan gharib mutlak, di mana di awal hadis sahih beliau meriwayatkan hadis innamal a'malu binniyat dari guru beliau Al-Humaidi Abdullah bin Zubair, dari Sufyan ibn Uyainah, dari Muhammad bin Yahya bin Sa'id Al-Ansari, dari Muhammad bin Ibrahim At-Taimi, dari Alqamah bin Waqqas, dari Umar bin Khattab, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana hadis ini adalah gharib mutlak. Di mana tafarrud perawi itu sampai ke siapa? Yahya bin Sa'id Al-Ansari. Ya, sendirian meriwayatkan dari Umar, Alqamah bin Waqqas. Sendirian meriwayatkan dari Alqamah bin Waqqas, Muhammad bin Ibrahim At-Taimi. Sendirian dari Muhammad bin Ibrahim At-Taimi, siapa? Yahya bin Sa'id Al-Ansari. Nanti di bawahnya Yahya bin Sa'id Al-Ansari baru diriwayatkan oleh ratusan ulama, oleh 100 lebih ulama, bahkan ada menyebutkan sampai 200. Ya, maka ini gharib mutlak. Dan hadis ini dimasukkan oleh Al-Bukhari dalam kitabnya, bahkan dijadikan di hadis yang pertama dalam kitabnya, di mana kitab beliau judulnya apa? Al-Jami' Al-Musnad As-Sahih Al-Mukhtasar fi umuri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamih. Ini judul lengkapnya Sahih Al-Bukhari ya. Ya, jadi beliau menamakan Al-Jami' Al-Musnad As-Sahih. Jadi beliau sudah sebutkan sahih, dan tidak ada seorang pun ulama ya ketika sejak dari tulisnya buku ini berpindah tangan dari generasi ke generasi di tangan muhaddisin, ahli hadis dan seterusnya, ya tidak ada yang mengingkari hadis ini terdapat dalam Sahih Bukhari. Kenapa ini hadis terdapat dalam As-Sahih? Ya, kenapa dikatakan ini sahih padahal cuma satu sanadnya, cuma gharib? Jelas semua ulama menerimanya. Baik. Kemudian Al-Bukhari rahimahullahu taala juga menyebutkan apa? Juga menyebutkan sanad hadis terakhir dalam Sahih Bukhari, yakni hadis kalimatani habibatani ilar rahman. Ya, dua kalimat yang dicintai oleh Ar-Rahman, khafifatani 'alal lisan, thaqilatani fil mizan, subhanallahi wa bihamdi subhanallahil azim. Ya, ini datang dari riwayat Ahmad ibn Ishkab, guru dari Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Ahmad ibn Ishkab dari Muhammad bin Fudail, dari Umar ibn Al-Qaqa, dari Abu Zur'ah, dari Abu Hurairah. Ya, Ahmad ibn Ishkab dari Muhammad ibn Fudail, dari Umar ibn Al-Qaqa, dari Abu Zur'ah, dari Abu Hurairah. Disebutkan bahwa tafarrudnya perawi itu sampai ke Muhammad ibn Fudail. Jadi tidak ada yang meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali Abu Hurairah. Tidak ada yang meriwayatkan dari Abu Hurairah kecuali Abu Zur'ah. Tidak ada yang meriwayatkan dari Abu Zur'ah kecuali Umar ibn Al-Qaqa. Tidak ada yang meriwayatkan dari Umar ibn Al-Qaqa kecuali Muhammad ibn Fudail. Nanti di bawahnya kemudian banyak diriwayatkan. Jelas ini juga gharib mutlak. Nah, maka pendapat yang mengatakan bahwa dipersyaratkan pada hadis sahih itu harus aziz, ini qaul yang dhaif. Terserah bagaimanapun penafsiran mereka terhadap aziz. Apakah dikatakan harus aziz, yakni yang penting ada dua di salah satu tabaqat, ataukah dipersyaratkan dua sebagaimana zahir kalimat yang disebutkan tadi oleh Al-Juwaini yang beliau hikayatkan dari sebagian ashabul hadis, dan itu tentunya suatu kriteria yang sulit untuk terwujud. Ya. Kalau ada hadis dari sahabat dua turun ke bawah, dua sampai ke bawah, ini kalau mau cari hadis seperti ini ya sangat sulit untuk diwujudkan. Nah, ala kulli hal, intinya bahwa tidak dipersyaratkan berbilangnya sanad pada hadis as-sahih. Nah, summa qala al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu taala wa huwa mutafawitun fi nadharil huffadhi fi mahallihi. Dan hadis sahih ini mutafawit, yakni berjenjang tingkatannya, ya, berdasar dari sudut pandang al-huffadh fi mahallihi, yakni fi mahallihi min haitsu tatbiqatihim, dari sudut pandang aplikasinya di lapangan, ya, berbeda pandangan mereka dari sisi tatbik dari syurut ini. Ya, misalnya ittisalus sanad, yang mana sanad ketika ada dua sanad yang mana yang lebih ittisal dibandingkan yang lain? Ada dua rawi yang sama-sama thiqah, yang mana lebih thiqah, lebih kuat dhabatnya dibandingkan yang lain, gitu ya. Baik. Nah, kalimat Ibnu Katsir rahimahullahu taala wa huwa mutafawitun
fi nadharil hufadhi fi mahallihi, sudah mengisyaratkan akan adanya maratibus sahih atau maratibus sihah, adanya tingkatan-tingkatan dalam hadis sahih. Maka ini mengantarkan beliau kepada pembahasan selanjutnya, ya. Baik. Tentang maratibus sihah, ya, maratib hadis sahih, secara umum ada dua obrolan di kalangan ahlul ilm dalam masalah ini, ya, dalam masalah maratibus sihah. Yang pertama ada maratibus sihah bi'tibari sanad. Ya, maratibus sihah bi'tibari sanad. Inilah masalah yang akan disebutkan nanti ashahul asanid. Apakah ada itu sanad yang paling sahih secara mutlak? Baik, ini masalah yang pertama. Maratibus sihah bi'tibari isnad. Kemudian yang kedua bi'tibari sihah maratibus sihah bi'tibaril kutub. Ya. Nah, derajat kesahihan dari sudut pandang kitab. Ya, dari sudut pandang kitab, yakni ashahul kutub, ya. Apakah ada atau apakah ashahul kutub, ya, kitab yang paling sahih dalam penyebutan hadis-hadisnya. Dan ini nanti akan dibahas berkenaan dengan masalah yang mana lebih sahih, apakah Bukhari atau Muslim, dan juga akan ditambahkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah, dan ini tentunya dari Ibnu Salah juga, tambahan sinopsis ringkas berkenaan dengan beberapa kitab-kitab yang menyebutkan atau yang menjadi madon, menjadi wadah dari hadis-hadis Nabawi alaihi salatu wassalam. Nah, maka ini dua sudut pandang dalam pembahasan maratibus sihah. Yang pertama maratibus sihah bi'tibari sanad, dan yang kedua maratibus sihah bi'tibar al-kitab. Ya. Qala rahimahullah, kita bacakan dulu. Walihadza atlaqa ba'dhum ashahal asanid ala ba'dihha. Tatkala hadis sahih itu mutafawid, ya, maka ada sebagian ahlul ilm yang memutlakkan penyebutan ashahul asanid dibandingkan sanad-sanad yang lain. Nah, ini wajah yang pertama, itibar yang pertama kita sebutkan tadi, yaitu maratibus sihah bi'tibaril isnad. Ini masalah yang pertama beliau sebutkan. Apakah ada ashahul asanid? Kata Ibnu Katsir rahimahullahu taala, dan ini beliau tentunya tetap mengutip dari Ibnu Salah, yakni sebagian mengitlakkan adanya. Sebagian mengitlakkan adanya. Kita lihat. Fa'an Ahmad wa Ishaq asahuha az-Zuhri an Salim an abihi. Menurut Imam Ahmad dan Ishaq bin Rahawai, sanad yang paling sahih adalah az-Zuhri an Salim an abihi. Baik. Wa qala Ali ibn al-Madini wal Fallas. Sementara menurut Ibn al-Madini dan al-Fallas, ya, Amr ibn Ali al-Fallas juga termasuk ulama pakar ilal hadis. Kata beliau asahuha Muhammad ibn Sirin an Abida an Ali. Ya, Abida yakni Abida ibn Amr. Ya, Abida ibn Amr atau Abida as-Salmani, masyhur juga dengan nisbat itu, Abida as-Salmani. Nah, Muhammad bin Sirin an Abida an Ali. Ini asahul asanid menurut Ibn al-Madini dan al-Fallas. Wa an Yahya bin Ma'in asahuha al-A'mash an Ibrahim an Alqamah an Ibnu Mas'ud. Yang paling sahih adalah menurut Yahya bin Ma'in adalah al-A'mash Sulaiman ibn Mihran an Ibrahim ibn Yazid an-Nakhai an Alqamah, dari Alqamah, ya, an Ibnu Mas'ud, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala an. Baik, Alqamah yakni Alqamah bin Qais. Alqamah bin Qais dari Ibnu Mas'ud. Dan ini silsilah ini Al-A'mash Ibrahim Alqamah Ibnu Mas'ud, ini juga dikatakan saya lupa penamaan bahasanya di kalangan ahli ilm, al-musalsal bil aha atau yang semacamnya. yakni hadis yang musalsal dengan perawi yang ada cacat. Al-A'mash rabun. Ya kan? Al-A'mash kan rabun. Ibrahim disebutkan ilatnya aib cacat beliau. Beliau kalau nggak salah aqim, mandul gitu ya. Ibrahim bin Yazid an-Nakhai. Al-Qamah bin Waqqas juga ada ilatnya, ada juga aibnya, aib dalam arti cacat fisik ya, ataupun penyakit ya. Dari Al-Qamah saya nggak ingat. Ibnu Mas'ud ma'ruf kan kecil dua kakinya, kecil dua betisnya beliau. Maka ini disebutkan musalsal dengan perawi yang ada cacat pada dirinya. Rahimahumullahu ta'ala. Dan ini menunjukkan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat seorang bukan dengan fisiknya, melainkan dengan ilmu dan dengan
iman dan amalannya. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsadikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Nah, wa anil Bukhari Malikun an Nafi' an Ibnu Umar. Ya, menurut Al-Bukhari Malik dari Nafi' dari Ibnu Umar. Nah, ini silsilatul zahab yang dikatakan oleh para ulama bahwa silsilah Malik an Nafi' an Ibnu Umar itu bagikan tirai antara diri seorang dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dibuka tirainya, kelihatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yakni karena ini hadis yang sangat berharga sanadnya. Dan ini silsilah Malik an Nafi' an Ibnu Umar, ini adalah sanad yakni perantara antara Malik dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam cuma 2 orang. Ini adalah a'lal isnad fil Muwatta. Ini termasuk sanad yang ali versi Imam Malik. Ya, di mana Imam Malik ke Nabi sallallahu alaihi wasallam normalnya ada 3. Ya, normalnya ada 3, tapi di sini 2, Nafi' an Ibnu Umar. Maka ini sanad yang ali bagi Imam Malik rahimahullahu taala. Ya, dan bagi Al-Bukhari rahimahullahu taala juga ali, cuman tidak ada dengan sanad seperti ini dalam Sahih Bukhari. Ya, dalam Sahih Bukhari beliau tidak pernah meriwayatkan sulasiyat melalui jalur ini. Malik an Nafi' Ibnu Umar tidak ada tentunya, karena jelas Al-Bukhari tidak bertemu dengan Imam Malik ya. Taib. Hadis yang antara Imam Malik dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, antara seorang mukharij dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, 2 orang itu dinamakan sunaiyat. Sunaiyat yakni antara dia dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya 2 orang. Wa zada ba'dhum asy-Syafi'i an Malik, yakni Asy-Syafi'i an Malik an Nafi' an Ibnu Umar. Sebagai menambahkan seperti ini. Jelas ya? Nah, idh huwa ajallu marrawa anhu. Dikarenakan Asy-Syafi'i adalah orang yang paling mulia, ajal, yang meriwayatkan dari Imam Malik rahimahullahu taala. Baik, insyaallah saya akan ada kritikan dalam sanad yang terakhir ini, penambahan Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Akan ada kritikan dalam hal ini, kita akan jelaskan insyaallah, mengingat tidak ada satupun dari ashab al-kutubus sittah yang menjadikan Asy-Syafi'i rahimahullah sebagai i'timad mereka dalam meriwayatkan Al-Muwatta Imam Malik. Tidak ada. Nanti insyaallah kita akan terangkan bahwa ini fihi ma fihi pada kalam ini. Taib, wallahu taala alam bisawab. Naktafi hadzal qadar. Insyaallah untuk as-sahul asanid kita akan jelaskan pada pertemuan esok hari. Taib, ada soal sampai di sini? Nah, naktafi hadzal qadar. Wal ilmu indallah. Nas'alullaha ta'ala yu'allimana mimma yanfa'una wa ay yanfa'ana bima 'allamana, innahu waliyyu dzalika wal qadiru 'alaih. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.